Halo, selamat malam semuanya. Apa kabar nih semuanya? Balik lagi dengan Kak Aya. Kali ini Kak Aya akan ngebahas dan Kak Aya akan menemani hari-hari kalian. Mungkin lebih tepatnya menemani waktu tidur kalian. Sebelum kalian tidur, kalian bisa mendengarkan podcast-podcast Kak Aya sebagai pengantar tidur ya. Baik, kali ini Kak Aya bakal ngebahas tentang hukuman terkejam dan aneh yang ada di dunia. Hukuman yang pertama yaitu skafisme. Skafisme digadang-gadang adalah hukuman dengan metode dan paling buruk yang pernah ada di dunia. Terdakwa yang mendapat hukuman ini, dia akan diikat di dalam perahu atau sebuah batang pohon yang dilubangin. Lalu terdakwa akan dicekokin oleh susu dan madu, sehingga terdakwa akan mengalami diare yang cukup parah. Susu yang banyak dan madu ini juga dioleskan di dalam perahu, tarungkan di perairan yang tenang di bawah sinar matahari. Dengan itu akan menarik para serangga untuk datang karena mereka mencium bau manis dari madu dan bau busuk dari diare si korban. Kemudian korban akan perlahan merasakan kesakitan dan dehidrasi parah. Lalu korban akan mati dengan sangat menyakitkan. Hukuman unik selanjutnya adalah Faena Cuey. Hukuman ini diperuntukkan keluarga yang ingin menghukum orang tua atau keluarga terdekat. Hukuman ini ada di zaman era Roma. Seorang akan dimasukkan ke dalam karung kulit beserta hewan liar seperti anjing, monyet, ular, bahkan ayam jantan. Lalu dilempar ke dalam air. Jika seseorang tersebut tidak mati karena digigit oleh hewan-hewan tersebut, bisa jadi dia akan mati karena tenggelam. Yang ketiga adalah hukuman penyiksaan putih. Hukuman ini akan diberikan penyiksaan secara psikologis. Penyiksaan ini adalah perusak sensorik, di mana semua hukuman ini dia hanya bisa melihat warna putih. Lampu yang menyala 24 jam, penjaga yang menggunakan pakaian putih, ruangan, makanan, dan semuanya berwarna putih. Seseorang bernama Amir Fahrafar di Iran pernah dihukum selama 8 bulan dengan hukuman putih. Dan efek sampingnya, dia tidak mengenali orang tuanya. Setelah keluar dari penjara, Fahrafar bahkan keluar dengan kondisi tidak normal. Kemudian ada juga hukuman drawing and quartetting. Hukuman ini adalah ketika seseorang dihukum dengan diikat dan ditarik oleh kuda dan diseret ke tiang gantungan. Ada juga diikat di 4 bagian, lalu masing-masing ikatan ini diikatkan ke kuda dengan arah yang berlawanan. Lalu kuda-kuda ini akan berlari dan mematahkan tubuh-tubuh itu menjadi 4 bagian. Kejam sekali ya. Hukuman ini dilakukan di era Inggris pada abad 16 untuk mereka yang melakukan pengkhianatan. Adalah hukuman tikus, di mana seseorang akan dimasukkan salah satu badannya itu di dalam perangkap tikus yang lapar dan kelelahan. Tikus ini seketika akan mengalami frustrasi dan stres. Lalu tikus ini akan dimasukkan ke dalam kandang yang ditaruhin lubang kecil, dan lubang-lubang ini akan ditempelkan ke bagian tubuh para terdakwa atau seseorang yang akan dihukum di atas perut. Lalu tikus ini bakalan menggerogoti. Hukuman yang terakhir adalah merebus. Benar sekali, yaitu hukuman ini pernah ada di era Asia Timur sampai dengan Inggris pada abad ke-15. Hukuman ini adalah seseorang yang dihukum, anggota badannya akan direbus dengan cara hidup-hidup. Ada catatan di era Henry VIII pernah dilakukan hukuman ini beberapa kali. Seseorang akan direbus secara hidup-hidup selama 2 jam, tentunya sampai meninggal. Bagaimana guys? Seberapa kejam hukuman-hukuman yang pernah ada di dunia ini? Tentu unik ya guys ya. Dan buat teman-teman Indonesia ya, kalian jangan heran ya kalau kenapa hukuman Indonesia itu katanya bisa dibeli ya, karena hukuman kita itu sangat-sangat ringan. Mungkin kalau diperlakukan hukuman rebus, hukuman kayak yang tadi saya jelaskan di atas, mungkin udah nggak ada koruptor-koruptor yang berkeliaran di Indonesia ya. Menurut kalian bagaimana? Terima kasih sudah menonton video ini. God bless you. Jangan lupa like, subscribe, and share. Dadah. Hukuman ini pernah terjadi dalam kasus Amir Fahrafar, di mana dia ditangkap di asal negaranya yaitu Iran. Dia diberikan hukuman putih ini selama 8 bulan pada tahun 2024. Ketika Amir Fahrafar keluar dari masa tahanannya, dia tidak lagi menjadi orang yang normal. Bahkan untuk mengingat orang tuanya pun dia tidak bisa. Hukuman keempat yang kejam adalah strapado. Hukuman ini dilakukan pada seorang terdakwa di mana tangannya diikat di belakang kepala. Sudut panggung yang banyak dipastikan dapat menjadikan diskolasi bahu yang menyakitkan. Tetapi
Tapi jika tidak, beban akan ditambahkan. Hukuman ini diperkenalkan pada abad pertengahan sampai dengan abad 21.